Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab. Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, Tragedi Kanjuruhan merilis rekomendasi untuk PSSI, Ketua Umum dan jajarannya didesak mundur. Hal itu tertuang dalam surat rekomendasi TGIPF yang dirilis, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, ada 12 rekomendasi, salah satunya ditujukan kepada PSSI, selain diantaranya kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, Panpel, Polri, dan supporter. Dalam poin pertama rekomendasi TGIPF, tim yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu langsung meminta PSSI berbenah. Salah satu hal yang diminta adalah agar Ketua Umum dan jajarannya, dalam hal ini Komite Eksekutif, mundur dari PSSI. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang, tulis poin 1 rekomendasi TGIPF untuk PSSI. Lalu poin kedua, TGIPF memerintahkan agar PSSI segera melakukan kongres luar biasa. TGIPF menyebut agar PSSI mendapatkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa, KLB, untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan Liga Sepak Bola Profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air. Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan, tulis TGIPF. Dalam konferensi pers, Mahfud MD juga meminta PSSI bertanggung jawab secara hukum dan moral. Secara hukum berarti diproses secara hukum, dan moral diharuskan melakukan langkah-langkah yang beradab. PSSI langsung menggelar rapat Komite Eksekutif, EXCO, seusai pengumuman Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, rapat ini untuk menyikapi sikap federasi. TGIPF sudah membereskan tugasnya. Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, setelah beberapa hari melakukan investigasi dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Setidaknya ada 9 rekomendasi dan beberapa kesimpulan buat PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Panitia Pelaksana, Panpel, Security Officer, Aparat Keamanan, dan supporter. Dari 9 rekomendasi, salah satunya meminta Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan seluruh anggota EXCO, kondisi ini jelas menjadi guncangan buat PSSI, apalagi ada rekomendasi menggelar Kongres Luar Biasa, KLB, demi mengganti kepengurusan federasi. Diketahui kemudian, PSSI menggelar rapat, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi hal itu kepada awak media. "Nanti dulu ya, kami mau rapat EXCO dahulu," kata Yunus Nusi saat ditemui di kantor PSSI di kawasan GBK Arena, Jakarta, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. TGIPF adalah tim yang dibentuk khusus oleh pemerintah dalam rangka mengusut terjadinya tragedi Kanjuruhan,
Pemerintah meminta untuk evaluasi total sistem penyelenggaraan sepak bola Indonesia lantaran 132 orang tewas dari kubu supporter Arema FC, Aremania. Mengingat begitu banyaknya korban jiwa dan korban luka, pemerintah pun menghentikan sementara kegiatan sepak bola. Kehadiran TGIPF sebenarnya adalah bentuk intervensi pemerintah, namun sudah mendapat restu dari FIFA. Oleh karena itu, intervensi pemerintah kali ini tak akan berbuah sanksi dari FIFA. Selain TGIPF, PSSI juga berkolaborasi dengan FIFA AFC untuk membenahi sepak bola Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Jokowi respons ancaman STY mundur, jangan kemana-mana dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, merespons ancaman Sintayong yang siap mundur jika Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule mundur sebagai bentuk tanggung jawab tragedi Kanjuruhan. Jokowi meminta Sintayong bersabar karena dirinya mengaku belum mendapat laporan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, tragedi Kanjuruhan. Akan dilaporkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta besok, Jumat, pagi kepada saya. Baru besok pagi, jadi saya baru bisa menyampaikan besok siang, ujar Jokowi dikutip dari Antara. Jadi belum sampai kemana-mana, jadi jangan sampai kemana-mana dulu, laporannya saja belum, sambung Jokowi. Sebelumnya dalam unggahan di akun Instagram pada Rabu, 12/10, Sintayong menyatakan akan mengundurkan diri jika Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengundurkan diri akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai jika terdapat kesalahan kerja dari rekannya maka dia pun memiliki kesalahan yang sama karena sepak bola tidak bisa hanya sukses dari 11 pemain di lapangan. Mengenai ancaman Sintayong, Presiden Jokowi meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai isu tersebut karena hingga hari ini masih belum ada perkembangan terbaru dari TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memastikan tidak ada tekanan dari PSSI terhadap STY yang mengancam mundur. Anggota Exco PSSI Sonaji juga menganggap keputusan Sintayong adalah bentuk solidaritas. Soal pernyataan Sintayong itu terserah beliau ya, lebih didalami. Ya silakan tanya langsung. Mungkin ya bentuk solidaritas beliau lah ya, tapi saya tidak tahu ya, silakan tanya yang bersangkutan, ucap Sonaji di kantor Komnas HAM, Kamis, 13/10. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule akhirnya mengungkapkan permintaan maaf dan bilang tanggung jawab atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Hal itu diungkapkan Iwan Bule dalam konferensi pers pembentukan Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia antara FIFA, AFC, pemerintah Indonesia, dan PSSI di Jakarta, Kamis, 13/10. Pertama sama saya atas nama federasi mohon maaf atas apa yang terjadi dengan tragedi, PSSI bertanggung jawab sepenuhnya, ujar Iryawan. Sebagai salah satu bentuknya adalah hari ini sebagai jawaban bahwa kita sepakat membentuk task force atau Satgas Transformasi Sepak Bola yang berisi pemerintah, FIFA, AFC, Polri, Kemenpora, Kemendagri, PUPR, Kemenkes, sambung Iwan Bule. Ini adalah kali pertama secara gamblang Iwan Bule mengungkapkan permintaan maaf sekaligus mengucapkan PSSI bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 132 orang meninggal. Sebelumnya Iryawan selalu berdalih insiden tragedi Kanjuruhan merupakan tanggung jawab Panpel Arema FC, sebagaimana tertuang dalam pasal 3.1 D Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 yang berbunyi, Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI, beserta petugasnya, dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini. Permintaan maaf dan tanggung jawab yang diungkap Iwan Bule juga muncul di tengah desakan mundur dari posisi Ketua Umum PSSI.